Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama yaitu seni lukis ya dalam mata pelajaran seni budaya. Jadi silakan kalian buka LKS kalian dan silakan kalian buka buku cetak yang telah dipinjamkan oleh sekolah. Ya, silakan buka bab 1. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti kalian siswa dapat mengetahui pengertian seni lukis, gaya dan aliran apa saja dalam seni lukis modern dan tema-tema lukisan apa saja yang ada dalam seni lukis. Nah, nanti kalian sudah belajar pada hari ini, kalian sudah harus tahu apa itu seni lukis, apa itu gaya, apa itu aliran, apa itu tema. Yang kedua, siswa dapat melukis dan membuat aliran lukisan dengan media kain kanvas. Dan yang ketiga, nanti kita akan melukis di dinding ya ataupun di tembok sekolah yang ada di sekolah tentunya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, nah ini, perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di monitor kalian terdapat sebuah lukisan ya. Nah, lukisan apa ini ya? Nah, nanti kalian amati sedetail mungkin se apa ya berulang-ulang dan kalian mengidentifikasinya ya. Kalian mengidentifikasi lukisan ini. Nah, setelah kalian memperhatikan nanti ya di atas, lukisan di atas ataupun gambaran di atas, silakan kalian identifikasi gambar tersebut. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi gambarnya? Yang pertama itu objek gambar. Ya, apa itu objek gambar? Objek gambarnya apa sih? Di gambar tadi warnanya apa saja, gradasinya apa saja, temanya apa, historinya atau maknanya apa dalam gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengidentifikasi dari 5 tersebut, ya 5 komponen tersebut, kalian tuliskan di paperboard IG kalian, ya paperboard IG kalian, masing-masing sesuai dengan tema kalian. Ya, sesuai dengan tema kalian yang pengen apa, misal temanya tema warna hitam, seperti kayak Pak nih, hitam-hitam ada lukisan-lukisan sedikit ya. Nah, lalu kirimkan ke link Google Drive yang sudah ada di kolom komentar. Nah, pengumpulan tugas paling lambat 3 hari setelah video ini di-share di grup masing-masing. Ya, mungkin sudah paham ya, sudah kelas 9, sudah paham, tidak perlu berulang-ulang kali Pak jelaskan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pengertian seni lukis. Nah, anak-anak, sering kita kali melukis kelas 7, kelas 8, sering kali kita melukis, tapi kita tidak mengetahui apa itu pengertian seni lukis. Nah, sekarang Pak jelaskan. Seni lukis itu adalah ungkapan perasaan manusia atau kebebasan dalam berekspresi yang dituangkan dalam bidang dua dimensi. Ya, artinya di dalam dua dimensi. Apa sih dua dimensi? Yaitu apa? Yaitu gambaran atau barang yang bisa dilihat dari satu arah, hanya depan saja. Ya, hanya depan saja. Contoh nyatanya gambar presiden, gambar wakil presiden, Pancasila, kaca, ya yang bisa dilihat dalam satu arah dengan menggunakan garis dan warna. Tentunya seni lukis itu menggunakan garis dan warna. Dari garis itu bisa membentuk sebuah lingkaran, dari garis bisa membentuk sebuah pola-pola tertentu. Nah, jadi artinya apa? Seni lukis ini jika kita sedih, jika kita diputusin pacar, jika kita apa ya, jika kita lagi merenung, lagi bahagia, kita tuangkan ya kebahagiaan kita itu ke dalam lukisan. Kalau kita lagi sedih, kita tuangkan kesedihan kita itu di dalam lukisan. Itu maksudnya ungkapan perasaan manusia, ya. Ingat ya, ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Nah, lalu apa itu melukis? Nah, melukis adalah orang ya, apa melukis? Melukis adalah kegiatan ya, kegiatan. Namanya kita melukis. Ya, artinya kegiatan yang melibatkan ekspresi dan gagasan seorang manusia ya, gitu. Nah, di dalam melukis itu ya ada gaya dan aliran. Ya, pada dasarnya gaya dan aliran ini tidak dapat dipisahkan seperti baju dan bawahan. Ya, seperti baju dan bawahan. Contoh kalau kita mau ke sekolah cuma memakai baju saja, tapi tidak memakai bawahan, maka akan
apa? Maka akan malu ya, maka akan kayak kelihatannya aneh gitu ya. Terus juga kalau kita ibaratnya gaya dan aliran ya, kalau kita makan tanpa minum, nah bagaimana itu? Nah, begitu juga dengan lukisan. Lukisan itu mempunyai gaya dan aliran. Nah, sekarang kita ketahui dulu, gaya dalam lukisan itu ada tiga. Ya, ada gaya representatif yang pertama. Yang kedua, ada gaya deformatif. Yang ketiga, ada gaya representatif. Sekali lagi, gaya dalam melukis ada tiga, gaya representatif, gaya deformatif, dan gaya non-representatif. Jadi harus diingat, ya. Nah, tadi kan sudah Pak jelaskan ya, gaya dan aliran itu tidak dapat dipisahkan. Tetapi kita jelaskan terlebih dulu gaya itu apa. Ya, gaya representatif itu apa, deformatif itu apa, dan non-representatif itu apa. Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam nih Pak Blok ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya di sini ya Pak garis bawahi lagi, keywordnya itu keadaan nyata ya dan gaya alam. Artinya lukisan representatif ini mencerminkan ya, mengkondisikan tentang, menceritakan tentang keadaan-keadaan nyata dan gaya-gaya alam. Ya, contohnya seperti apa? Seperti lukisan orang lagi menyapu itu kegiatan sehari-hari. Contohnya lukisan orang lagi di pasar, ya. Nah, itu kan kegiatan sehari-hari manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya. Terus gaya alam contohnya apa, Pak? Seperti pegunungan, pantai, dan lain-lain. Nah, ingat keywordnya tentang keadaan nyata kehidupan sehari-hari dan gaya alam. Itu representatif, ya. Nah, lalu apa saja aliran dari gaya representatif tadi? Ya, apa saja aliran dari gaya representatif ya? Ingat ya, kalau gaya itu ujungnya tip 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 ya. Nah, alirannya ada aliran naturalisme tentang keadaan alam nih. Coba lihat gambarnya. Ya, di gambar sini kan ada tentang ada gunung, ada sawah, ada apa namanya? Ada air terjun. Nah, itu merupakan keadaan alam ya yang diciptakan oleh Tuhan langsung. Ya. Nah, lalu yang kedua tentang realisme, ya. Aliran kedua yaitu aliran realisme tentang kehidupan masyarakat. Nah, seperti tadi Pak bilang contoh tadi, ya, kegiatan di pasar, ya. Pasar. Terus kegiatan misalnya lukisan di sekolah, ya. Misalnya si Erik lagi melukis apa tuh Erik lagi belajar di kelas. Nah, itu kan kegiatan sehari-hari. Senin sampai Sabtu Erik apa namanya? Belajar terus di dalam kelas. Ya. Nah, yang ketiga ada aliran romantisme. Ya, cerita romantis peristiwa dahsyat ya, penuh kegetiran. Nah, contoh lukisan ini ya. Contoh kita anggap saja ini adalah Habibie dan Ainun deh misalnya ya. Habibie kelas 9F sama Ainun nggak tahu kelas berapa. Dia lagi berpandang-pandangan dengan Ainun ya, lagi berpandang-pandangan sama Ainun, saling memadu kasih di hutan belantara ya, lalu dilukis oleh si Zaza. Nah, lukisan hasilnya tadi, hasil Habib memandang Ainun tadi, Habibie memandang Ainun tadi itu merupakan romantisme ya, itu merupakan aliran romantisme. Nah, tetapi aliran romantisme ini tidak hanya menceritakan tentang romantis ya saja, tetapi menceritakan tentang tadi kegetiran. Contoh lukisan ya, lukisan orang lagi makan terus diterkam harimau. Ya, diterkam harimau. Nah, seandainya kamu lagi makan di sana terus tiba-tiba harimau datang, apakah kamu takut? Ya, kalau Pak ya takut ya. Kalau Pak sangat-sangat takut ketika ada harimau datang terus ingin memakan Pak yang Pak lagi makan gitu. Ya, nah itu juga disebut dengan lukisan romantisme. Ya, jelas ya. Nah, jadi gaya representatif ya, gaya representatif ada tiga aliran, yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Sekali lagi ya, gaya representatif ya, aliran gaya representatif ada tiga, naturalisme, realisme, dan romantisme. Oke, jelas ya. Lanjut gaya yang kedua. Tadi
kedua yaitu gaya deformatif. Gaya deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya ya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Ya, contoh nih. Contoh dinding ya. Dinding waktu Pak ngajar di Palembang ini dindingnya sangat kotor. Ya. Terus Pak dekor. Nah, arti keyword dari deformatif ini artinya dekor ya. Dekor. Contoh kelas kalian kosong mompong ya. Nah, kelas kalian kosong mompong, tapi kalian dekor. Ada pas bunganya, ada lukisannya, ada apa. Nah, itu masuk ke dalam gaya deformatif, tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya tadi. Maksud tidak menghilangkan bentuk asli itu tidak menghilangkan kelas tadi loh. Itu namanya tetap kelas kan. Kalian nambah pas bunga, kalian nambah lukisan, itu tetap namanya kelas. Nggak berubah menjadi apa ya, ruangan terbuka misalnya. Nah, itu disebut dengan gaya deformatif. Nah, gaya deformatif ini memiliki aliran-aliran. Yang pertama, aliran gaya deformatif yaitu ekspresionisme. Aliran ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Ya, gini. Penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Gini. Ekspresionisme misalnya si siapa ya, Azam deh, kenapa ketaunya itu nama orang-orangnya. Azam lagi melukis. Hati Azam ya lagi kesel nih, lagi kesel sama si Erik deh ya. Azam pengen melukis tapi dia tuh lagi kesel sama Erik karena Erik merebut pacarnya Azam misalnya, merebut pacarnya Azam kesel. Nah, akhirnya kekeselannya si Azam tadi, dia melukis wajah Erik seperti ini loh. Ini ya. Nah, ya, karena kesel tadi, ekspresi tadi kebawa kesel, tapi beda cerita loh kalau si Azam lagi seneng ya, seneng sama si Anissa misalnya, ya, beda lagi lukisannya. Tergantung dengan apa tadi? Yang pertama tadi, tergantung dengan ekspresi manusia, tergantung dengan gagasan manusia tersebut, ya. Itu gaya aliran ekspresionisme. Ada aliran impresionisme. Aliran impresionisme itu adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Jadi kita tuh benar-benar lihat ini. Oke anak-anak, ini adalah apa namanya Scarlett misalnya. Silakan kalian lukis sesuai dengan ya apa yang kalian lihat. Artinya apa? Ya artinya apa? Tutupnya ini warna putih, ya. Terus apa lagi ya? Terus ininya warna pink, ya. Ada warna hitam. Sesuai, ya. Sesuai dengan objek yang kita lihat. Misalnya kita lihat apa ya? Kita lihat si Edo misalnya, nama Edo nggak? Oh, si Aldo deh. Kita lihat si Aldo lagi smoking misalnya. Oh, gitu misalnya. Terus si Queen menggambar Aldo lagi smoking tadi, sesuai dengan objeknya tadi. Ya, artinya impresionisme itu ya kan kita benar-benar melihat objek ya, melihat objek tersebut harus sama persis gitu. Ketiga, ada aliran surrealisme. Aliran surrealisme ini adalah aliran seni rupa yang melebih-lebihkan keadaan nyata ya, kebanyakan bentuk-bentuk yang sering ada dalam mimpi gitu. Nah, ini lihat gambar nih anak-anak. Lihat gambar. Ya. Ini adalah perawakan katak. Badannya katak, ya kan? Tiba-tiba di sini kok ada jam ya? Artinya kan melebih-lebihkan sesuatu. Emang ada ya katak dengan perawakan dengan mukanya diganti sama jam? Ya nggak ada toh. Nggak ada kan? Iya. Contoh lagi misalnya si Raffi ya, Raffi kelas 9F, Raffi ingin menggambar Pak Deko. Nah, Raffi ingin menggambar Pak Deko. Mukanya Pak Deko, misalnya mukanya Pak Deko. Terus
tangannya diganti dengan tangan kelinci, kakinya diganti dengan kaki katak. Itu sah-sah saja karena tadi melebih-lebihkan sesuatu. Atau ya Pak ingin menggambar diri Pak sendiri. Ya, muka Pak tetap muka Pak, terus kuping Pak menjadi kuping gajah, rambut Pak menjadi rambut Roro Kidul misalnya, badan Pak seperti Casper hantu. Itu sah-sah saja karena tadi balik lagi itu kealiran surrealisme, melebih-lebihkan sesuatu. Ya, melebih-lebihkan sesuatu. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, lanjut aliran yang keempat yaitu dari gaya deformatif ada aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi, empat atau bentuk dasar kubus. Nah, artinya apa di sini anak-anak? Dari bentuk segitiga ini, ya, kalian bisa membentuk suatu objek. Dari bentuk jajar genjang, genjang-genjang kayak seperti ini. Kalian bisa membentuk suatu objek. Nah, sama seperti lukisan ini terbuat dari kubus-kubus ataupun persegi panjang, persegi pendek, dan lain sebagainya sehingga menjadi suatu objek kayak puzzle. Ya, kayak puzzle ya, bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Nanti disusun akan menjadi suatu objek. Gitu. Jelas sampai di sini? Nah, jadi gaya deformatif ada berapa aliran? Ada empat aliran ya. Yang pertama tadi ada empat aliran. Ya, yang pertama aliran ekspresionisme sesuai dengan mood kita. Yang kedua impresionisme, melihat objek secara langsung. Yang ketiga surrealisme, yaitu melebih-lebihkan sesuatu. Yang keempat yaitu apa? Kubisme, terbuat dari bentuk persegi panjang serta terbentuk dari dasarnya, bentuk dasarnya itu kubus. Lanjut gaya yang ketiga yaitu gaya non-representatif. Nah, gaya non-representatif ini adalah seni lukis dengan penggambarannya dengan bentuk sulit untuk dikenali atau dengan kata lain abstrak. Nah, contoh ini nih lukisannya anak-anak. Dia bentuknya abstrak ya. Kok ada kayak kepala Ponorogo, terus di sini nih ada kamus-kamus matematika ya. Bentuknya nggak jelas apa artinya, apa maknanya itu nggak jelas. Sama saja kayak kita lempar-lempar cat ke dalam kain kanvas tuh. Ya. Nah, itu disebut dengan non representatif atau lukisan abstrak. Nah, sampai di situ ya. Jadi di dalam seni lukis itu ada 3 aliran. Ingat, ada 3 aliran. Pokoknya ujungnya tip 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 itu disebut dengan ya. Di dalam gaya lukis itu ada 3 gaya, ya. Kalau ujungnya tip 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 itu disebut dengan gaya representatif, ya, deformatif dan non representatif. Gaya representatif ada 3 aliran. Apa tadi? Naturalisme, apalagi realisme, dan romantisme. Kalau gaya deformatif ada 4 aliran. Yang pertama apa? Ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Sedangkan gaya non-representatif itu tidak mempunyai aliran sama sekali. Makanya dia disebut dengan abstrak gitu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Pak tentang gaya dan aliran dalam seni lukis ya. Semoga kalian pahami dan ini adalah tugas kedua. Ya, mari kita tebak gambar. Ayo. Nah, silakan kalian tebak gambar ya di sini. Ini gambar pertama. Aliran apakah pada gambar di samping? Silakan kalian menjawab di link yang kedua. Tetap di kolom komentar ya. Nanti Pak tulis link 1, tugas 1, link 2, tugas 2. Silakan. Yang gambar pertama, ini aliran apakah ya? Ingat, jangan sampai salah. Ya, aliran dan gaya berbeda. Aliran apakah ini yang gambar pertama? Gambar kedua, aliran apakah ini? Aduh, gampang banget ya. Ini ya. Ya, gampang banget ini kalau
udah paham ini termasuk dalam gaya deformatif. Aliran apa ya? Nah, cari dong ya. Yang ketiga, gambar ketiga ini aliran apa lagi? Aduh, gampang banget ini. Ya. Kok rumah ya? Kok rumah kok ada tangan gede, gimana cara manusia masuknya itu ya? Nah, udah ngeh dong, ya. Ada, nah ini, ya. Aliran apakah ini? Ayo, aliran ya, bukan gaya. Aliran apakah ini? Oke, gambar kelima. Hmm, gaya apakah ini? Ingat, ini nomor nomor 5, gaya apakah ini? Gaya apa ya? Ya, gaya apa ya? Dan yang keenam, kembali lagi ke aliran apakah pada gambar di samping ini. Nah, silakan kalian jawab ya, silakan kalian jawab di link yang sudah Pak sediakan di kolom komentar, silakan dijawab dengan baik. Nanti silakan kalian lihat skornya nanti. Langsung ada skors ya, kalau benar langsung ada skors. Kalau benar semua skornya 90 ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Dan Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Bye.